2, 3. Di video kali ini gue bakal ngejelasin kenapa sebenarnya pemula konten kreator kayak gue itu mau mulai ngonten di tahun 2026 itu harus untuk ngonten bukan kepada orang lain tapi untuk diri sendiri. Kenapa? Setidaknya di dalam video ini ada 4 alasan kenapa kita harus buat konten untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain. Oke, disclaim dulu ya, ini sesuai dengan pengalaman pribadi gue dan juga hasil renungan gue sendiri selama beberapa bulan terakhir gue fokus ngonten di sosial media. Oke, alasan yang pertama adalah manfaat diri sendiri bisa jadi bensin utama untuk kita buat konten. Gue gak pernah ya untuk nemuin salah seorang ulama itu nulis buku dia niatnya agar menyelesaikan masalah orang lain. Tidak ada gue dengar. Yang ada gue dengar adalah ulama itu menulis sebuah buku, which is gue namain ini sebuah konten untuk dirinya sendiri, untuk menambah pundi-pundi pahala untuk dirinya sendiri. Dan bonusnya seseorang yang dapat membaca bukunya ini mendapatkan hidayah. Dan gak ada satupun ulama yang mengaku bahwa tulisannya bisa membuat seorang berubah dan mendapatkan dia pahala dari orang yang berubah tersebut atau mendapatkan manfaat dari orang yang berubah tersebut. Jadi seorang ulama itu ketika dia sudah mulai mengaku bahwa dia bisa merubah nasib sebuah orang, nah dia sudah mengambil salah satu fungsi atau tugas dari sosok entitas yang kita sebut sebagai yang maha kuasa atau dalam agama gua Islam Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam pun gue selalu belajar pertama-tama itu yang untuk ibadah didahulukan kepada diri sendiri untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi, sedekah yang paling baik itu kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kemudian konten yang gak ngasih impact ke kreatornya itu bakalan membuat si konten kreator itu kehabisan bensin. Jadi dia gak mendapatkan manfaat apa-apa, dia stop buat konten. Dan itu yang gue rasakan sebelum gue mulai merenungi hal ini. Karena gue akhir-akhir ini merenungi konten itu buat siapa sih sebenarnya. Ternyata konten itu buat gue diri sendiri. Atau tunjukkan kepada gue satu-satunya konten kreator yang dia tidak menghasilkan untuk dirinya sendiri dan dia masih fokus untuk produksi konten di sosial media. Ya, jadi dia cuma posting terus tanpa dia mendapatkan apa-apa dari postingannya. Kemudian dia tetap semangat untuk posting dari situ. Nggak ada. Bahkan kita lihat salah seorang konten kreator yang sukses itu dia bisa hidup dari konten yang dia buat. Kalau gue nggak harus gue hidup dari konten sih. Jadi sekedar gue senang buat kontennya, gue senang untuk upload, itu gue sudah merasa bermanfaat konten itu untuk diri gue sendiri. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua. Manusia makhluk yang sangat-sangat kepo atau bahasa sederhananya manusia itu makhluk yang sosial. Oke, gue jelasin. Yang pertama, dalam Islam itu ada larangan kita mengintip dan juga mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, bukan maksudnya semua manusia ke situ ya, tapi secara fitrah manusia itu akan penasaran dengan manusia yang lain. Dan hal yang paling mereka penasaran adalah aib saudara mereka sendiri. Makanya ada larangan ketika kita untuk menjatuhkan harga diri saudara kita, seorang muslim, itu ada larangannya. Karena manusia itu sangat suka, sangat kepo dengan manusia yang lain. Dan bahkan yang paling ekstrim yang sempat gue dengar dan sempat gue baca di beberapa literatur, bahwa musuh kita adalah orang yang paling memahami diri kita dari diri kita sendiri. Bayangin, sampai saking manusia itu dia kepo sama manusia yang lain. Alasan yang ketiga adalah gue mengutip dari salah satu influencer yang mungkin teman-teman di sini juga sering nonton videonya. Dan gue awalnya nggak terpikirkan untuk nonton si Bang Ferry Irwandi ini. Dan setelah gue nonton lama-lama videonya, gue cocok. Nah, itu salah satu bukti bahwa
dia sebenarnya nggak buat konten untuk gua, tapi gua tiba-tiba kok jadi suka ya sama konten dia, karena disuguhkan sama sosial media konten dia 1-2 kali gua nggak suka, tapi tiba-tiba gua ya sampai hari ini gua mempelajari bagaimana cara Bang Ferry ngonten dan bagaimana pemikiran dia. Dan salah satu pemikiran dia yang gua setuju adalah kamu buat konten itu bukan apa yang people want, tapi what you want, people want. Jadi maksudnya bagaimana? Kita buat konten itu ya untuk orang menyukai kita, mau nggak mau seperti itu. Kan kita pengen banyak viewers, jadi kita harus buat sebuah konten yang mau nggak mau orang harus tonton kita. Ada rasa ketertarikan, kesukaan di sana, seperti itu. Makanya gue bikin series ya konten 1 kali take begini, karena gue sangat suka dan enak aja bikin konten yang kayak gini. Gue cuma mungkin scripting tadi sekitar 15 menit tentang pengalaman-pengalaman yang gue pakai, dan gue buat konten kayak gini. Dan itu alhamdulillah udah gue jalanin selama 3 hari, meskipun nggak banyak orang yang nonton. Tapi gue yakin suatu saat ketika gue buat konten yang gue suka, kayak kata Bang Ferry ini, akan ada orang yang nonton video-video gue tiba-tiba tertarik dengan format konten yang seperti ini. Oke, kemudian Bang Ferry juga berpendapat bahwa netizen itu nonton konten bukan karena dia mencari atau butuh konten itu, tapi dia disuguhkan oleh media, kemudian tiba-tiba FYP-nya atau ya mungkin trending di Instagram-nya atau di YouTube-nya itu konten-konten yang misalnya kalau kita suka ASMR, tiba-tiba di feed kita akan masuk konten-konten yang berbau dengan ASMR. Nah, begitupun juga ada beberapa kali konten-konten rekomendasi yang bukan yang kita suka, tiba-tiba ini rekomendasi yang kira-kira mirip. Tapi kita klik, tiba-tiba yang kita suka ASMR tiba-tiba berbau otomotif karena kita sudah pernah klik otomotif. Oh, ternyata ketertarikan kita tentang ASMR sudah berubah menjadi otomotif. Dan itu yang sering gue alami di sosial media gue. Tiba-tiba gue suka nonton kajian, tiba-tiba gue suka nonton desain, tiba-tiba gue suka nonton personal branding, dan sesuai dengan apa yang gue klik. Dan itu juga yang gue klik itu ada saran-saran dari sosial media. Jadi sosial media tetap hanya akan menebak apa yang kita inginkan, bukan sebagai satu hal yang pakem. Nah, satu hal yang menarik di sini, kalau gue mungkin nggak pernah nonton Bang Rio Purba atau konten-konten tentang desain, gue paling nggak bakal jadi desainer. Alasan yang terakhir adalah pengalaman gue sendiri, yakni konten yang gue suka justru jadi konten yang performanya bagus dan menghasilkan yang lumayan. Waktu itu ada salah satu konten gue yang tembus 4 juta views di TikTok. Dari situ gue ngedapetin 2 leads ya, dan 1 closing, 1 tawaran, bukan tawaran juga sih, yang 1000 followers di TikTok. Itu salah satu syarat untuk kita bisa ngonten keranjang kuning. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan sampel gratis dari sebuah brand, yang mana ini gue sedang pakai alatnya, yakni Mixio S88 2-in-1 overhead stand. Nah, kesimpulannya, konten itu pastikan lo sebagai pembuat ngerasain manfaatnya, dan lo tentukan tujuan lo ngonten itu untuk apa, dan sekedar lo senang aja itu sudah manfaat ketika lo buat konten. Dan insya Allah kalau sudah, maka tahun 2026 lo siap untuk jadi konten kreator ya, meskipun gak banyak yang nonton. Oke, subscribe kalau lo suka konten yang kayak gini. Gue Rahmat, see you to the next video.